Shalom, selamat malam, pembina remaja dan remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan dalam satu persekutuan ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Untuk itu, dalam persiapan, dalam ibadah kita saat ini, kita buka dengan pujian yang berkata dalam Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ketika Engkau kembali memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh nikmati, untuk boleh kami jalani sampai pada saat ini. Ketika kembali kami ada dalam satu persekutuan ibadah remaja, Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Itu kami imani hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami, remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Dengan keterpanggilan kami sebagai anak-anak-Mu untuk ada dalam satu persekutuan ibadah ini. Maka dengan permohonan ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan menuntun jalannya ibadah kami di saat ini. Sehingga ibadah kami boleh berjalan hanya seturut dan kehendak-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin ibadah di saat ini. Biarlah semuanya hanya ada dalam kasih-Mu. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai pembina remaja dan remaja, entah kita sadar ataupun tidak sadar, ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Baik kita melawan orang tua kita, baik kita bermusuhan dengan teman-teman kita, bahkan juga terhadap sesama kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, di malam hari ini, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, sambil kita menyanyi sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, ku
kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, pembina remaja dan remaja yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Air Mendidih. Dengan keterbatasan kami sebagai manusia, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ketika kami menjalani hari-hari hidup kami, baik kami sebagai pembina remaja maupun kami sebagai remaja, kadang kami mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk kami ucapkan. Bahkan kami bertindak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga berpikir hal-hal yang buruk yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang mengaku dosa kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, bahkan perbaharui kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang akan menuntunnya lewat Roh Kudus, sehingga di dalamnya kami mampu memahami dan mengerti arti dari firman yang akan disampaikan di malam ini. Biarlah kiranya Engkau yang akan memakai hamba-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah marilah kita mempersiapkan bacaan kita di saat ini yang terdapat dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus, pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu.
Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Shalom, pembina remaja dan remaja yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kembali kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kita semua boleh ada sampai pada saat ini. Dan bahkan dengan situasi yang masih kita gumuli bersama, di mana masih mewabahnya virus COVID-19 ini. Namun dengan iman percaya kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, bahkan penyertaan Tuhan terjalin dan terbukti dalam kehidupan kita sebagai pembina dan remaja, di mana di saat ini kita boleh ada dalam keadaan kuat dan sehat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman pembina dan remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kita saat ini yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Nah, kitab Markus ini merupakan kitab Injil yang pertama kali ditulis dalam kanonisasi Perjanjian Baru. Dan kitab Injil Markus ini dijadikan sebagai sumber utama dari penulisan Injil sinoptik lainnya, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Dan Injil Markus ini adalah Injil terpendek dan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan Injil sinoptik lainnya, di mana ada Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, penulis Injil Markus memberikan suatu kesaksian bahwa Yesus mampu mengusir roh jahat dan Yesus mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Yang dapat kita lihat pada bagian bacaan dari perikop sebelumnya. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28, Markus 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-31, Markus pasal 1 ayat 32 hingga ayat yang ke-34, dan Markus 1 ayat 39, Markus 1 ayat 40 sampai 45, dan khususnya dalam bacaan kita saat ini dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan kalau juga kita melihat atau melanjutkan bacaan dari kitab Injil Markus ini, ketika kita membacanya secara keseluruhan atau kita membacanya sampai habis pada pasal 16, maka kita akan menemukan hal-hal yang menarik, bahkan membuat kita semakin terpukau dengan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang di dalamnya memberitakan Injil. Nah, sehingga dalam bacaan kita saat ini, Markus memberikan kesaksian bahwa Yesus berkuasa atas segala penyakit, dan perkataan Yesus memiliki kuasa yang besar, dan juga memperlihatkan bahwa Yesus pada saat itu menjadi sangat terkenal. Namun Yesus yang terkenal bukan dari hasil pencitraannya. Bahkan Yesus pun menghindar atau tidak mau dia menjadi tenar atau terkenal. Karena bagi Yesus ketenarannya akan menghambat pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Dan di sana Yesus terkenal bukan karena ia mau terkenal, sehingga melakukan segala cara untuk menjadi terkenal, melainkan ia terkenal karena ia memiliki kuasa yang besar dan ajaib. Pembina remaja dan remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian bacaan kita saat ini ada beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan, yang dapat kita lihat. Yang pertama,
Yesus datang ke Kapernaum dan di situ terdapat banyak orang yang berkerumun atau mendatangi Yesus atau ingin melihat Yesus dan menjumpai Yesus pada saat itu. Sehingga tidak dapat dipastikan bahwa ada berapa banyak orang yang ada pada saat itu. Nah, kalau dikaitkan dalam keadaan kita seperti saat ini atau sekarang ini, memang kalau mau bilang mau baku dapa dengan banyak orang, pastinya tidak diperkenankan. Ada himbauan untuk jangan berkerumun atau berkumpul dengan banyak orang. Tetapi pada waktu itu, orang banyak tetap datang untuk menjumpai Yesus. Mengapa demikian? Karena tersiar kabar tentang Yesus bahwa Ia adalah Tuhan dan Ia mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Poin yang kedua yang ada dalam bacaan kita saat ini yaitu ada seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ketiga. Nah, tetapi karena kerumunan banyak orang, akhirnya mereka mendapatkan kesulitan untuk berjumpa dengan Yesus. Di mana tidak ada jalan untuk bagaimana mereka masuk karena pintu yang ada pada saat itu sudah tertutup karena ada begitu banyak orang. Tetapi keempat orang ini tidak habis akal, tidak kehabisan akal. Mereka naik ke atap dan membukanya dan menurunkan tilam atau tempat di mana orang lumpuh itu berbaring. Dan berjumpalah orang lumpuh itu dengan Yesus. Hal yang ketiga, kita bisa lihat dalam ayat yang kelima, di mana Tuhan mengampuni dosa orang lumpuh itu. Saat Tuhan melihat iman mereka, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu. Iman keempat orang itu sangat menentukan dan membuat hati Tuhan untuk tergerak menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan hal yang keempat, di dalamnya terdapat dalam ayat 6 dan ayat 7, di mana itu merupakan penolakan terhadap kehadiran Yesus. Manakala di saat itu adanya ahli-ahli Taurat yang keberatan dengan keputusan Yesus, sehingga dalam hati mereka menuduh bahwa Yesus menghujat Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus Maha Tahu, Ia langsung mengetahui isi hati dari ahli-ahli Taurat itu. Dan dari sini kita bisa belajar juga bahwa Yesus sangat luar biasa. Dia sangat mengetahui rancangan manusia sampai kedalaman hati. Hal yang kelima, Yesus berkuasa menyembuhkan bahkan mengampuni orang yang datang kepadanya. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10, di mana juga di situ mengatakan bahwa manakala lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada akhirnya, Yesus menunjukkan kuasanya. Dan tepatnya dalam ayat yang ke-11, berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Dan poin yang terakhir yang dapat kita lihat, atau poin yang ke-6 dalam ayat yang ke-12, berkata, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Dan itu membuktikan bahwa kuasa kesembuhan membuat orang banyak takjub.
dan perbuatan Allah adalah hal yang luar biasa. Pembina remaja dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini marilah kita melihat bagaimana kita harus mengembangkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan melakukan kesetiaan lewat membaca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita rajin berdoa, kita melakukan saat teduh, ataupun kita menyiapkan waktu-waktu tertentu untuk bagaimana kita menghadap kepada Tuhan. Lewat doa, lewat penyembahan, lewat puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan, kembangkan persekutuan ibadah. Meskipun dalam keadaan seperti ini juga, kalau mau bilang dalam situasi adanya virus COVID-19 ini atau virus corona, kadang ada orang yang mengabaikan ibadah. Karena mereka berpikir bahwa ibadah yang dilakukan saat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang sebelumnya kita lakukan ketika belum adanya virus COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur sebenarnya karena dengan kesempatan-kesempatan yang ada ketika adanya ibadah-ibadah lewat media sosial, live streaming, bahkan juga dalam pengeras suara, TOA yang ada di gereja, itu membuktikan bahwa kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, dan itu harus kita syukuri dan kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai pembina remaja dan remaja Jemaat Gemim Sentrum Madidi. Nah, bahkan dalam kehidupan kita juga harus mengembangkan persekutuan ibadah di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam pribadi kita, supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya kuasa Tuhan akan selalu dinyatakan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, melainkan damai sejahtera. Dan biarlah kita hadir sebagai gereja yang melayani setiap sesama kita yang membutuhkan pelayanan. Dan biarlah kita tampil sebagai remaja Kristen yang hidup sebagai gereja yang menyembuhkan pribadi dan kebiasaan dosa. Dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penyakit dosa sesama dengan kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bahkan orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita pergi dan berada. Dan kita yakin dan percaya virus corona ini akan berakhir, akan berlalu, dan yang sakit disembuhkan, dan lebih daripada itu adalah kesembuhan rohani kita. Bagaimana supaya kita dipulihkan saat kita masih ada di dunia, dan kelak nanti saat kita berada di tempat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita, yaitu sorga yang kekal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Baiklah, saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sambil memberi kita menyanyi Ku Bersyukur Bapa.
Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah. Ketika kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ketika kami boleh melihat kembali diri kami yang seharusnya kami lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh kami dengar lewat firman-Mu saat ini. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami sebagai pembina remaja dan remaja dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kemanapun kami pergi dan berada, kami boleh berlaku hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, bahkan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan ya Tuhan, ketika kami juga telah memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau berkati persembahan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam kehidupan kami sebagai pembina remaja dan remaja, ada begitu banyak pergumulan, masalah, godaan yang datang silih berganti. Dengan permohonan ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami semua untuk melewati semua pergumulan yang ada. Bahkan dengan memberikan kami jalan keluar dari setiap masalah yang ada, dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi semuanya. Ya Bapa dalam sorga, kami pun berdoa bagi Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Kemim Sentrum Air Madidi. Di dalamnya ada Penatua Pierre Kawilarang. Engkau yang akan memberkati dia dalam setiap tugas tanggung jawabnya, bahkan dalam pelayanannya di Jemaat Kemim Sentrum Air Madidi. Biarlah segala apa yang dia cita-citakan, harapkan ke depan, Engkau yang ada dan menyertai kehidupannya. Bahkan memberkati kami semua sebagai komisi. Biarlah kiranya Engkau yang akan memperlengkapi kami semua dengan hikmat, di mana kami boleh menjalankan setiap pelayanan yang ada, yang tertuju hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kiranya kekompakan, kebersamaan, kerukunan boleh terjalin dalam kehidupan kami sebagai komisi, di tengah-tengah kami melakukan pelayanan. Dan ya Tuhan, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, seluruh pemimpin yang ada, baik dalam tingkat provinsi, Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Air Madidi, bahkan sampai kelurahan dan desa yang ada. Engkau yang akan memberkati semuanya dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada. Engkau yang akan memperlengkapi mereka semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Itu semua seturut dan kehendak-Mu saja. Bapa, kami pun berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Mereka yang disebut ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, bahkan orang-orang yang termarginalkan. Dimanapun mereka pergi dan berada, dimanapun mereka mengalami segala keterbatasan hidup, bahkan kekurangan yang mereka miliki, biarlah kiranya Engkau yang akan melihat dan menilai. Engkau yang akan memperlengkapi semuanya, memberikan segala kebutuhan yang ada. Ketika mereka ada dalam keadaan sedih, Engkau hibur. Ketika mereka ada dalam sakit, Engkau sembuhkan.
Dan biarlah kiranya semuanya ada dalam tangan kasih-Mu. Dan kami pun berdoa bagi orang-orang yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah. Biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati, menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dengan memberkati setiap obat-obatan yang mereka gunakan, yang mereka konsumsi, makanan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati, sehingga melalui itu semua, bahkan dengan iman percaya, kesembuhan hanya berasal daripada-Mu saja. Bahkan kami berdoa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Engkau yang akan membentengi kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau yang akan menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang membawa kami untuk ada dalam pergumulan di mana kami terserang atau adanya virus corona ini. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk melewati ini semua. Dan biarlah kiranya setiap apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan ke depan, itu semua hanya ada dalam tangan kasih-Mu. Dan Engkau yang akan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Begitupun juga dengan kehidupan kedua orang tua kami, bahkan keluarga kami. Engkau yang akan memberkati mereka dengan memperlengkapi mereka dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Dalam pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah kiranya Engkau yang akan membukakan berkat, sehingga di dalamnya mereka boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa dalam surga, inilah kehidupan kami. Kami sebagai pembina remaja dan remaja, baik kami yang bersekolah, berkuliah, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan berkat untuk kami menjalani kehidupan sehari-hari kami. Bahkan Engkau yang akan selalu menolong kehidupan kami ketika kami ada dalam kesusahan, dan segala sesuatu yang kami jalani, biarlah semuanya hanya ada dalam tangan kasih-Mu. Ya Bapa dalam surga, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita menyanyi Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan
Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih ketika Engkau menuntun jalannya ibadah kami di malam hari ini, dan itu semua boleh terselesaikan dengan baik, dan biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami yang kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kehidupan kami selanjutnya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan selalu menyertai kemanapun kami pergi dan berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baiklah, demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.